Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali. Puji nama Tuhan, hari ini pada hari Minggu yang terakhir di bulan Mei, tanggal 31 Mei 2020, kita telah dipimpin oleh Tuhan untuk sampai pada saat ini. Saudara, karena itu mari hari Minggu yang kudus hari ini, mari kita sediakan seluruh hidup kita untuk beribadah, berbakti kepadanya. Dari rumah kita masing-masing, kita bersekutu dalam jiwa dan roh kita, datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan PKJ 19, mari sembah Allah yang Akbar. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah yang kudus hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta yang memelihara semua perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, atas pembimbing kita dalam ibadah minggu hari ini dari Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga 24, demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara sekalian, mari kita puji Dia dengan nyanyian Marilah Memuji PKJ 23. Amin.
Mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan membaharui hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita yang hendak mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dengarkanlah hukum Tuhan demikian dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara sekalian, untuk melakukan firman-Nya ini dalam hidup kita. Mengamininya, mari kita nyanyikan Ajarilah Kami Bahasa Kasih-Mu. Saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, setiap kali kita mendengar hukum Tuhan, perintah untuk mengasihi Allah dan sesama kita, ternyata betapa rapuhnya hidup kita, tak sanggup mengasihi Tuhan dan sesama sebagaimana yang Ia kehendaki. Sepanjang minggu yang lalu, saudara sekalian, dan hari-hari yang lampau, banyak hal yang telah kita lakukan tak menunjukkan kasih itu. Karena itu marilah kita bersama-sama datang kepadanya pada saat ini untuk merendahkan diri, menghapus segala dosa-dosa kita. Mari saudara sekalian, dalam pujian PKJ 126 kita mengakui bahwa hanyalah Yesus Juru Selamat yang mampu memberikan keselamatan dan keampunan kepada kita.
Hanyalah Yesus Juru Selamat. Aib dan dosa kami dihapuskan. Benar ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya jalan keluar untuk segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau mengenal kami, bahwa sesungguhnya kami ingin sekali untuk hidup seturut dengan perintah-Mu. Tetapi kami dapati diri kami betapa kami tak berdaya. Kami rapuh, kami lemah, dan kami tak sanggup melakukan hukum itu. Mohon ampun ya Tuhan. Kami mengaku untuk segala kelemahan. Dalam pikiran, perkataan, hingga tingkah laku kami, betapa jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau selalu setia menerima kami, merentangkan kedua tangan-Mu memeluk kami setiap kali kami datang memohon pengampunan. Sucikan kami sekarang ini Tuhan, ampuni kami. Kami berseru kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, percayalah bahwa setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan selalu bersedia berusaha untuk meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 5 demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat keluarga Allah, dengan penuh sukacita, mari kita bersyukur kepadanya untuk pengampunan, kasih dan anugerah-Nya yang baru bagi kita dengan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam firman-Nya. Hari ini, tanggal 31 Mei 2020, kita sedang memperingati dua momen penting bagi gereja kita di Indonesia maupun untuk seluruh gereja di dunia. Karena pada minggu hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun PGI tanggal 25 Mei yang lalu dan hari Pentakosta tanggal 31 Mei hari ini. Saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Sekarang kami akan membacanya, kami akan merenungkannya. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, memimpin kami semua, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, menjadi kata-kata Tuhan yang berbicara kepada setiap hati kami. Bimbinglah kami ya Tuhan. Berikanlah kami pengertian yang baru untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu ini. Supaya sungguh setelah kami membaca firman ini, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Pimpinlah hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikannya, supaya Roh-Mu yang menuntunnya, sehingga setiap perkataan-Mu yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berbicaralah pada setiap umat-Mu ini Tuhan. Kami siap menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Mazmur 104 ayat yang ke-24 bacaan kita sampai ayat yang ke-35. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-19 karena ini dalam satu perkop. Demikian bunyinya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi pun penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang
dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Sejak dari dahulu, bangsa-bangsa di dunia begitu tertarik, begitu tergerak oleh cahaya serta pengaruh matahari dan bulan. Bumi dan bulan, matahari dan bulan, dua benda penerang selain ada bintang-bintang yang ada di langit. Tetapi sejak dari dahulu, bulan dan matahari sebagai benda penerang yang besar telah menarik untuk diteliti oleh semua orang. Dan manfaat keduanya bagi seluruh manusia di bumi. Saudara, pada dasarnya semua manusia mengakui betapa besar pengaruh matahari dan bulan bagi umat manusia di bumi. Karena itulah banyak orang yang mencari kekuatan di dalamnya. Bahkan mereka mencari dan menyembahnya sebagai ilah. Saudara, agama-agama purba di dunia, kalau kita lihat, mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadikan matahari dan bulan itu sebagai ilah, sebagai sembah, karena dianggap sangat berkuasa bagi kehidupan. Misalnya saja, kita tahu mitologi Tionghoa, dewa matahari disebutnya Risen dan dewa rembulan disebutnya Yuesen. Demikian juga dalam mitologi Mesir kuno, matahari disebutnya, dipanggilnya sebagai dewa Ra, yang dianggap sebagai dewa tertinggi, yang kemudian daripadanya berasal segala sesuatu. Dalam mitologi Yunani pun ada, disebut dewa Helios. Mitologi Jepang pun punya, matahari disebutnya dewa Amaterasu, yang sangat penting dalam agama Shinto di Jepang. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dari bukti-bukti ini jelaslah bahwa matahari dan bulan sejak dari dahulu itu sangat menarik perhatian bagi manusia di bumi. Saudara, sayangnya mereka tidak tahu siapa yang membuat bulan dan matahari itu, bagaimana terbentuknya. Saudara, Mazmur yang kita baca hari ini, pemazmur pun tidak luput dari ketertarikan, kekaguman betapa dahsyatnya pengaruh matahari dan bulan itu bagi ciptaan lainnya di bumi. Namun saudara sekalian, berbeda dengan mitologi yang kita dengar tadi yang saya sebutkan. Karena pemazmur tidak hanya berhenti pada kekaguman terhadap matahari dan bulan itu dan manfaatnya, tetapi ia lebih daripada itu, oleh karena selain tertarik kepada dua benda penerang ini, ternyata pemazmur lebih takjub, lebih kagum, lebih heran atas keajaiban, kebijaksanaan dari sang pembuat dari matahari dan bulan.
makhluk terkecil yang kasat mata sekalipun, sampai kepada makhluk yang berukuran besar, sampai kepada matahari dan bintang. Saudara, hanya saja pikiran kita belum sanggup untuk mengetahui sepenuhnya betapa agungnya setiap karya dan rancangan dalam hidup manusia. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan menciptakan alam sekitar kita. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan sedemikian detail, sedemikian teliti menciptakan semua yang ada di alam ini, baik di udara maupun di darat, bahkan sampai ke dalam air. Tuhan ciptakan, saudara, ayat ini mengatakan dalam pembahasan kita, Tuhan ciptakan semua karena punya maksudnya. Saudara, untuk kita renungkan, pernahkah saudara berpikir mengapa ada bau busuk? Semua manusia tak suka kepada bau busuk, bukan? Tapi bayangkan jika Tuhan tak ciptakan bakteri pembusuk, seluruh dunia akan penuh dengan timbunan bangkai sejak dari awal dunia ini diciptakan. Barangkali bumi ini sudah tenggelam dengan banyaknya bangkai oleh karena tidak busuk, tidak hancur, dan tidak lebur oleh tanah. Dunia akan tenggelam, saudara sekalian, dengan banyaknya benda mati. Tapi Tuhan menciptakan bakteri pembusuk yang kasat mata yang tidak kita lihat. Saudara pernah berpikir mengapa Tuhan menciptakan serangga-serangga yang kadang-kadang bentuknya kita tidak sukai, bahkan menjijikkan? Ada maksudnya, saudara sekalian. Misalnya di tengah hutan padang belantara, pasti di sana ada banyak tanaman dan pohon-pohon yang besar. Tetapi juga ada bunga-bunga anggrek yang indah dan bunga-bunga yang lain. Tapi apa gunanya Tuhan ciptakan di sana ya? Kalau kita menemukan bunga-bunga di pekarangan rumah kita, di taman bunga misalnya, yang dipelihara, oh saudara sekalian, gampang sekali kita mengaguminya. Wow, betapa indahnya. Tapi bagaimana kalau Tuhan tempatkan itu di tengah padang gurun, di tengah belantara hutan, yang tak ada seorang pun yang dapat melihatnya? Apa maksudnya ya? Di dasar laut yang dalam, saudara sekalian, Tuhan tumbuhkan terumbu karang yang indah, berbagai macam ikan yang cantik, dan hanya dilihat oleh segelintir orang yang bisa menyelam ke dalam air. Tetapi Tuhan taruh di sana dengan sengaja dalam kebijaksanaannya, karena ada maksudnya. Hal-hal ini, saudara sekalian, tak sanggup pikiran kita untuk menjangkaunya. Bahkan sekarang ini di tengah-tengah pandemi, saya rasa pikiran kita pun tak sanggup memahami sepenuhnya mengapa Tuhan izinkan virus ini yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya dan sudah menelan begitu banyak korban manusia di dunia. Saudara sekalian, tapi kita tahu bahwa tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang terjadi, yang tercipta, yang terbuat di luar dari kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa. Yang hanya kita tahu dari firman Tuhan, bahwa jika Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan. Saudara, sesuatu yang saya kasihi, karena itu jangan heran pemazmur mengatakan di ayat yang ke-24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Sekalian yang kau ciptakan dengan kebijaksanaan, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh pengertian, dengan penuh pengetahuan yang tak sanggup kita telaah secara logika kita manusia yang terbatas ini. Bijaksana, saudara-saudara, dimaksudkan bahwa Tuhan menciptakan dengan pengetahuan dan sangat kreatif. Ayat sebelumnya, dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-23 tadi kita baca, pemazmur
dan bulan. Saudara, ayat 20 dan 21 dikatakan, apabila engkau yang telah membuat bulan menjadi penentuan, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itu bergerak segala binatang hutan. Saudara, luar biasa. Tuhan dengan bijaksananya membuat penentu gelap dan terang. Katanya, kalau matahari terbit dan bersinar, semua manusia bergerak dari kediaman mereka menuju ke pekerjaannya, menuju ke usahanya sampai petang. Setelah itu mereka pulang kembali ke kediamannya dan berganti malam. Bulan pun bersinar. Dan pada waktu bulan bersinar, semua binatang keluar mencari makanannya. Apabila engkau, ayat 20, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Saudara-saudaraku, apa yang pemazmur ingin katakan? Bahwa jika Tuhan menerbitkan matahari, manusia yang keluar beraktivitas. Jika Tuhan membuat bulan bersinar, binatang yang akan beraktivitas. Saudara pernah memikir, kalau Tuhan tidak atur demikian, semua di malam hari keluar, semua di siang hari keluar, mungkin kita akan tabrakan dengan binatang-binatang buas, bukan? Mungkin kalau binatang-binatang pun keluar di siang hari, kita akan berebut makanan dengan singa, dengan gajah, dan lain-lain sebagainya. Saudara, luar biasa. Tuhan buat sedemikian teratur supaya pada saatnya Tuhan memberikan berkat pada masing-masing pada masanya. Syukur ada siang dan ada malam, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sampai saat ini pernah saudara secara khusus bersyukur karena ada siang, ada malam. Siang di mana kita beraktivitas, malam saat kita beristirahat. Sebaliknya, malam bagi binatang untuk beraktivitas dan siang bagi mereka untuk beristirahat. Ini ketentuan Tuhan, saudara sekalian. Karena itulah penelitian dunia di medis pun mengakui bahwa waktu tidur di malam hari, waktu istirahat di malam hari sangat baik untuk kesehatan manusia. Jadi, hasil penelitian medis sebenarnya hanyalah menyesuaikan kehendak Tuhan. Manusia yang mengerti rencana Tuhan dalam hal ini akan menghargai setiap waktu istirahat dan akan menghargai waktu untuk bekerja. Waktu bekerja, beraktivitas di siang hari akan digunakan dengan maksimal, dan waktu istirahat pun di malam hari akan digunakan dengan maksimal. Saudara, tapi kadang-kadang kita lihat betapa orang tidak berhikmat. Kecuali saudara sekalian, bagi mereka yang harus bekerja siang ataupun malam karena tuntutan pekerjaan. Misalnya para medis dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi ada sebagian orang yang kadang-kadang tidak mengerti akan hal ini. Malam dijadikan siang, siang dijadikan. Padahal Tuhan sudah mengatur semua untuk kesehatan, keteraturan dan kedisiplinan hidup manusia. Saudara-saudaraku, hal inilah yang menunjukkan betapa Tuhan luar biasa mengatur kehidupan manusia. Karena itu pemazmur sangat mengakui akan karya Tuhan yang sempurna ini. Pemazmur sangat mengakui kebijaksanaan Tuhan yang berdaulat atas segala makhluk ciptaannya. Dia menciptakan benda-benda penentu waktu untuk mengatur siklus alami yang membuat seluruh makhluk memiliki giliran masing-masing untuk mencari makan pada siang ataupun malam. Dan pemazmur mengatakan pada saat itulah, pada waktu engkau membuka tanganmu, mereka menerima makanan yang baik dan kenyang. Pada waktu engkau memberikannya, mereka memohonnya. Karena pada waktu yang berbeda itulah Tuhan menyediakan makanan dan minum. Saudara, sayang sekali kadang-kadang malam
malam hari waktu kita tidur justru kita gunakan untuk membuat makanan. Setelah kalau melihat konsep ini, ternyata kadang-kadang dalam hal penggunaan waktu pun kadang kita tidak disiplin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, termasuk kekaguman pemazmur terhadap lautan. Di ayat yang ke-24, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar, kapal-kapal berlayar dalam samudra. Saudara-saudaraku, sampai di sini pemazmur berhenti khusus mengagumi lautan sebagai ciptaan Tuhan. Saudara, memang kita ketahui bahwa lautan begitu luas. Dikatakan bahwa dunia ini 78% atau 2/3 dari luas permukaan bumi adalah lautan. Tuhan memang ciptakan sedemikian luas, saudara sekalian, karena punya tujuan, punya manfaat yang begitu besar bagi kehidupan makhluk di bumi. Misalnya saja, bagi manusia, laut menjadi sumber makanan sehat yang kita perlukan. Ikan, rumput laut, dan sejenisnya. Ada penelitian mengatakan 70-75 juta ton ikan ditangkap per harinya untuk kebutuhan manusia. Sumber gizi katanya protein yang terbaik itu dari ikan. Saudara, saya masih ingat waktu Menteri Susi masih menjabat sebagai Menteri Perikanan di Indonesia, berkali-kali ia mengkampanyekan, makanlah ikan itu, peliharalah laut supaya tetap menghasilkan ikan yang banyak, yang bergizi tinggi untuk kehidupan manusia di bumi. Laut memang, saudara sekalian, sangat berguna karena menyerap karbon dioksida 30-50% dari hasil pembakaran, sehingga udara menjadi sehat untuk kita bisa hidup. Sumber hidup bagi nelayan, jalur transportasi, sumber energi, sumber mineral, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Saudara, itu sebabnya kalau pemazmur mengajak pembacanya, lihatlah laut yang sangat luas itu, menyimpan kekayaan dan maksud-maksud Tuhan yang terselubung di dalamnya. Saudaraku, sayang sekali kalau kita orang-orang Indonesia yang memang banyak hidup di dekat perairan, adakah kita berhenti untuk mengucap syukur karena laut yang luas itu? Dan akhirnya dalam ayat 27-30 pemazmur mengatakan, tidak ada aspek kehidupan di luar kendali Tuhan, baik kebutuhan hidup makhluk hari lepas hari, karena kehidupan ini sangat bergantung pada anugerahnya. Apa yang kita makan semua ada dalam tangannya. Sekali lagi ayat 21-27 yang dikatakan pemazmur bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dengan bijaksana Tuhan semua disediakan untuk kita dan akan diberikan tepat pada waktunya. Tuhan juga berdaulat atas hidup mati manusia. Katanya, apabila engkau mengambil rohnya, matilah mereka dan kembali kepada Dia. Pemazmur juga sampai di sini mengajak pembaca supaya mengagumi Tuhan yang mengatur nafas hidup kita. Artinya pemazmur mengatakan kalau kita masih bisa bernafas saat ini karena Tuhan masih memberikan kita hidup, kita masih dipelihara dengan baik sehingga dapat menikmati kehidupan yang berlangsung di dunia ini. Saudara sekalian, karena itu pemazmur mengatakan sampai sekarang pun Dia akan terus berkarya dalam menciptakan dan membaharui ciptaannya seturut dengan hikmatnya. Tuhan masih akan terus membaharui, karena kalau tidak demikian, saudara sekalian, begitu kita panen makanan, mati sudah, tidak ada lagi untuk seterusnya. Tapi kemudian Tuhan menumbuhkan bibit yang baru. Begitu kita panen ikan, ya Tuhan memberikan bibit yang baru dan muncullah anak-anaknya yang kemudian berkembang. Tuhan masih terus berkreasi, saudara sekalian, menciptakan bumi ini, melanjutkannya dengan begitu kreatif untuk kebutuhan manusia di dunia. Saudara-saudaraku, itu sebabnya dari ayat ini kalau kita lihat, pemazmur mengajak kita mengagumi, mensyukuri karya Allah yang begitu bijaksana itu melalui doa. Karena satu, karena kebaikan Tuhan
saudara dan saya, ia tetap memegang kendali hidup kita. Masa lampau, sekarang, dan akan datang. Kasihnya itu tak akan pernah berubah, memegang kendali atas hidup kita. Pemazmur hanya ingin mengatakan kalau engkau tahu Tuhan begitu baik di masa lampau, sekarang dan akan datang, Tuhan tetap akan memegang kendali kehidupan kita. Ia yang akan terus memberi apa yang kita perlukan, saudara sekalian. Yang kedua, pemazmur mengatakan kebesaran Tuhan dan hikmatnya yang tak terselami dan tak terjangkau oleh pikiran kita membuat kita harus mensyukuri, harus mengagumi, harus berterima kasih atas apa yang Ia buat, apa yang Ia lakukan, meskipun tak semua kita pahami, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan maksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, karena semua ada di dalam kendalinya. Saudara, menarik sekali Mazmur ini ditutup dengan mengatakan di ayat yang ke-33 dan 34 dikatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selalu ada. Dan ketika itu pemazmur berhasil merenungi betapa baiknya Tuhan, betapa bijaksananya Tuhan, betapa kasih setianya yang tak pernah terhenti atas kehidupan seluruh makhluk hidup. Dia hanya mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur baginya selagi aku ada. Saudara-saudaraku, yang artinya pemazmur ingin mengajak saudara dan saya, kalau demikian kita ada di lingkaran kasih Allah yang tak terpikirkan itu, bagian kita hanyalah memuji Tuhan, bersyukur kepada-Nya. Kapan? Bukan hanya hari Minggu, saudara sekalian, bukan hanya waktu doa, tapi Dia katakan selagi aku ada, selagi aku hidup, setiap waktu merupakan waktu syukur baginya, waktu terima kasih baginya, waktu untuk mengagumi Dia dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita. Kasih yang telah kita alami yang sempurna di dalam Yesus Kristus, saudara sekalian. Bahkan hari ini kita juga memperingati hari keturunan Roh Kudus, hari di mana Yesus Kristus menggenapi janjinya bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu yang akan menyertaimu sampai pada kesudahannya. Saudara, luar biasa. Hari ini kita memperingati bersama dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia hari keturunan Roh Kudus, di mana kita memperingati Yesus Kristus yang akan menggenapi janjinya melalui keturunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena minggu-minggu ini disebut Minggu Pentakosta bagi seluruh orang percaya di seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya mengakhiri renungan kita pada siang hari ini pada saat ini dengan mengatakan bahwa dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan, marilah kita menghabiskan seluruh waktu kita, seluruh hidup kita menjadi ucapan syukur, oleh karena Tuhan selalu menjaga kita, memelihara kita dan seluruh makhluk di dunia ini. Karena itu marilah kita menjaga keutuhan ciptaan, sama seperti Tuhan menjaga alam, kita pun menjaga alam dengan baik. Sama seperti Tuhan menghargai seluruh makhluk di dunia ini, kita pun menghargai seluruh makhluk, menghargai sesama kita sebagai sesama ciptaan Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh merenungkan firman ini dan kita mendengarkan persembahan pujian solo yang akan disampaikan oleh Vika.
menghabiskan waktu hidup kita dengan ucapan syukur. Karena segala kebaikan Tuhan yang tak ada hentinya bagi kehidupan saudara dan saya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita mengambil waktu ini untuk menyerahkan dan menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita, baik dalam bentuk uang ataupun anugerah. Untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya dengan mengingat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Give Thanks sambil kita memberikan persembahan kita.
bersatu dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami menghampiri Dikau dengan rasa syukur oleh karena firman-Mu dapat mengingatkan kami lagi betapa sempurnanya karya-Mu, betapa bijaksananya Dikau mengatur, menciptakan, memelihara, mengasihi seluruh umat ciptaan-Mu di dunia ini sepanjang zaman, termasuk kami anak-anak. Kami bersyukur bahwa Tuhan dengan begitu teratur menciptakan kami dan segala sesuatu yang kami perlukan, termasuk Engkau menyediakan segala yang kami perlukan tepat pada waktu. Kami bersyukur Tuhan masih memperpanjang umur kami dalam dunia ini, masih memberikan kami nafas hidup, masih memberikan kami anugerah, supaya kami hidup untuk menikmati segala ciptaan Tuhan dan menyelesaikan tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengucap syukur, untuk mengagumi segala karya-Mu dalam hidup ini. Ya Tuhan, ampuni kami. Kadang-kadang kami tak bisa bersyukur, kami tak bisa berterima kasih untuk segala karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah bersama pemasmur kami belajar menggunakan waktu. Selama kami hidup, setiap waktu kami isi dengan pujian, kami isi dengan ucapan syukur karena kasih-Mu yang besar kepada kami anak-anak. Hari ini ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, kami secara khusus menaikkan ucapan syukur untuk kesetiaan-Mu memelihara hidup mereka. Bersama dengan Bapak Joni Malato pada tanggal 25 Mei di Jakarta, bersama dengan anak kekasih Mikael Gerin tanggal 26 Mei yang lalu di Gunung Putri, dan hamba-Mu Bapak Penetua Panggalo pada tanggal 30 Mei di Jakarta. Tuhan, tambahkan setahun lagi usianya. Kami bersyukur karena keajaiban kasih-Mu Bapa yang masih memperpanjang usia mereka di bumi. Kami tahu bahwa selama mereka hidup, Engkau akan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Engkau mengerti apa yang mereka butuhkan, dan Engkau akan mendampingi mereka setiap saat. Dan biarlah manis kedengaran di telinga-Mu ucapan syukur mereka oleh karena kekaguman atas penyertaan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan mereka. Hari ini ya Bapa di sorga, bersama dengan kekasih kami Bapak Iwan dan istri yang berduka cita pada minggu yang lalu oleh karena Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga mereka ayahanda, Bapak mertua Bapak Setwani Padang di Malang pada tanggal 23 Mei yang lalu dan telah dimakamkan pada tanggal 24 Mei yang lalu. Kami doakan istri, anak-anak dan cucu-cucu yang ditinggalkan oleh almarhum, biarlah mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Secara khusus bersama Bapak Iwan dan istri yang ada di Amerika, oleh karena keadaan dan kondisi yang sulit khususnya untuk penerbangan di masa-masa pandemi sekarang ini, mereka tak dapat hadir berduka bersama keluarga di Malang dalam rangka ini. Bahkan banyak keluarga yang datang, yang dari kampung pun, dari mana-mana pun, tak bisa hadir untuk menikmati apa yang dialami oleh keluarga, berduka cita bersama oleh karena apa yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan yang besar kepada seluruh keluarga yang berduka dimanapun mereka berada. Pada dalam surga kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul pada akhir-akhir ini oleh karena situasi kondisi yang sedang dihadapi bangsa kami. Kami mendoakan secara khusus saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami doakan supaya mereka segera sembuh dari segala sakit penyakit mereka. Mereka yang sedang dalam proses pemulihan baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, supaya mereka merasakan kasih Tuhan yang besar atas hidup mereka oleh karena anugerah kesembuhan yang Tuhan berikan. Secara khusus mereka yang menderita karena terpapar virus COVID-19. Kami tahu anugerah Tuhan yang besar akan memulihkan mereka dan mendampingi mereka dalam situasi yang
supaya Tuhan memberikan kekuatan khusus kepada mereka, supaya mereka terus bekerja, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa di dalam surga, kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang terdampak bencana ini, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, mereka dirumahkan, dan mereka akan mencari pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Kami tahu pada waktunya mereka juga akan menemukan pekerjaan sama seperti firman yang kami dengarkan hari ini, bahwa apabila engkau membuka tanganmu, mereka akan kenyang, oleh karena Tuhan akan memberikan apa yang mereka perlukan tepat pada waktunya. Secara khusus umat-umatmu yang tahu berharap kepadamu, biarlah mereka merasakan bahwa sungguh Tuhan mengatur kehidupan ini sedemikian baik, sehingga ucapan syukur senantiasa dibawa kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami doakan umat-umatmu yang baru saja memberikan persembahan syukur mereka melalui apa yang telah mereka persembahkan saat ini. Kami doakan supaya mereka memberikan dengan penuh sukacita, dan Engkau pasti menerimanya. Engkau tahu betapa mereka mengucap syukur karena kesadaran bahwa apa yang ada pada kami sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan biarlah setiap rupiah yang dipersembahkan oleh umat-Mu dapat dikelola dengan baik oleh majelis, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami doakan seluruh umat-umat-Mu, seluruh gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Memang akhir-akhir ini kami tak dapat bersekutu bersama di tempat-tempat ibadah kami, tetapi biarlah pemberitaan firman-Mu melalui cara apapun, melalui media online yang disiarkan pada setiap hari Minggu dan kebaktian yang lain, melalui apapun yang dipergunakan oleh hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati supaya makin banyak orang yang mendengar tentang iman firman-Mu, mendengar Injil-Mu, dan makin dikuatkan di dalam iman mereka kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa umat-umat-Mu sudah mulai berdamai dengan kondisi sekarang ini, sehingga ucapan syukur akan disampaikan kepada-Mu semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Mereka makin mengerti kehendak-Mu, dan akhirnya yang ada adalah sukacita dan sejahtera oleh karena Tuhan memimpin umat-Mu, termasuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau tak pernah berubah, dan Engkau terus akan menyertai karya-Mu yang agung di tengah-tengah dunia ini. Hanya saja ya Tuhan, berilah kepekaan kepada setiap umat-Mu, kepada setiap kami, supaya selalu menyadari bahwa Engkau ada di sisi kami, Engkau ada di sepanjang jalan hidup kami, dan Engkau peduli apa yang kami perlukan. Dan kami percaya bahwa sungguh Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Perancang, akan merancangkan seluruh kehidupan kami semakin baik di masa-masa yang akan datang. Kami doakan anak-anak kami yang sedang bergumul untuk mencari sekolah, mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi, perguruan tinggi, bahkan anak-anak kami yang akan masuk sekolah yang baru pada tahun ajaran yang akan datang ini. Kami mohon Tuhan membuka jalan supaya mereka semua menemukan sekolah perguruan tinggi yang tepat bagi mereka. Kami doakan anak-anak kami yang sedang bergumul, khususnya para mahasiswa, teman-teman KPGTM, kiranya Tuhan menolong mereka dalam pergumulan studi mereka, menyelesaikan studi mereka semester demi semester, bahkan sampai ke tahap akhir. Mereka yang sedang menulis skripsi, Tuhan tolonglah, berilah hikmat-Mu supaya mereka mengerjakannya dengan baik, meskipun harus mengerjakannya dari kediaman mereka masing-masing. Kami mendoakan seluruh umat-umat-Mu yang mungkin sudah mulai beraktivitas di tempat pekerjaan atau masih bekerja dari rumah. Kami mohon Tuhan yang akan terus memberi kekuatan, memberi hikmat, supaya kami dapat bersukacita melewati setiap hari anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Akhirnya ya Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan seluruh warga GTM Zaman Jakarta, apapun yang sedang mereka alami sekarang ini, apapun yang mereka sedang kumpulkan, biarlah Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka masing-masing, tugas tanggung jawab mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pemuda-pemudi, sebagai karyawan, dan semua apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ke depan ini ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerjakannya dengan baik. Kami doakan pelayanan persekutuan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memeliharanya, Engkau yang akan memelihara pertumbuhan iman umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka
mereka duduk diam bersama dengan anggota keluarga mereka beribadah bersama kami. Tuhan, tolonglah mereka, kuatkan iman dan percaya mereka. Biarlah mereka memperoleh kekuatan dan sejahtera hari ini oleh karena bersekutu dengan Engkau. Akhirnya Bapa di sorga, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami untuk berdoa bersyafaat demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah bangkit berdiri. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita saat ini. Jalanilah hidupmu selanjutnya dengan penuh sukacita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Naikkanlah ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pujian dan sembah oleh karena segala kebaikan dan kesetiaannya dan kebesaran hikmatnya yang terus menuntun dan menyertai kehidupan kita sekalian di masa-masa yang akan datang. Mari bersama-sama nyanyikan tak usah takut karena Allah menjaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Apa yang kau lakukan? PKJ 213. Saudara kasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Atas nama majelis jemaat saya mengucapkan selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Saat teduh.